Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba mengenerate Brownian motion. Nah, Brownian motion sendiri itu merupakan suatu proses stokastik yang memenuhi sifat-sifat tertentu, yang mana Brownian motion ini merupakan penciri daripada persamaan diferensial stokastik, yang membedakan persamaan diferensial stokastik dengan persamaan diferensial deterministik atau persamaan diferensial biasa. Nah, menurut Dobro tahun 2016 dalam bukunya yang berjudul Introduction to Stochastic Processes with R. Nah, suatu proses stokastik bernilai real disimbolkan W dot yang didefinisikan oleh ini Vt sama dengan Vt dikurangi H ditambah akar H dikali X T min H, dengan V0 nya sama dengan 0 dan X T min H nya merupakan himpunan variabel random berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya 1 yang bersifat IID. IID ini berarti variabel randomnya itu identically distributed, jadi berdistribusi identik ya, dan juga saling independen. Nah, Vt yang V dot yang didefinisikan sebagai berikut ini merupakan Brownian motion standar. Nah, mengenai pembahasan lebih lengkap mengenai bukti daripada Vt ini merupakan Brownian motion bisa dilihat di tesis kami yang berjudul Eksistensi dan Ketunggalan Solusi Lunak Mark Solution bersama Differential Impulsive Stochastic tahun 2022. Nah, misal akan dibangun Brownian motion standar dimensi 1. Kalau dimensi 1 berarti bernilai real pada interval waktu 0t. Misalkan Brownian motion ini kita akan coba generate pada interval waktu 0t. Nah, algoritmanya nanti seperti ini. Yang pertama adalah partisilah terlebih dahulu interval 0t ya. Kita partisi secara seragam saja menjadi T0 sama dengan 0, T1, T2 sampai Tm sama dengan T besar, di mana Ti itu adalah Ti min 1 ditambah artinya step size-nya itu adalah H, dengan H-nya itu adalah T dibagi M. Nah, berarti dalam hal ini nantinya terdapat M plus 1 titik-titik waktunya. Lalu yang kedua, setelah kita definisikan waktunya, lalu kita bangkitkan variabel random xt yang berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya 1 pada titik-titik waktu yang sudah diperoleh tadi pada poin A. Nah, sehingga nanti didapat nilai-nilai daripada variabel random tersebut X di T0, X di T1 dan seterusnya sampai X di Tm. Nah, setelah ketemu nilai-nilai dari variabel random tersebut, baru yang ketiga diambil V di T0, di mana V atau sama dengan V ketika 0 itu nilainya 0, karena Brownian motion standar itu di titik awalnya V0 nya sama dengan 0. Lalu setelah itu jalankan iterasi, berarti Vt1 sama dengan Vt0, karena Vt0 sama dengan 0 berarti langsung ditambah akar H dikali X di T0. Nah, ini. Lalu Vt2 sama dengan Vt1, Vt yang sudah diperoleh sebelumnya, ditambah akar H dikali Xt1. Vt3 sama dengan Vt2 ditambah akar H dikali X di T2 dan seterusnya sampai di titik terakhir V di Tm sama dengan V di Tm min 1 ditambah akar H dikali X di Tm min 1. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja meng-create codingnya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, misalkan kita gunakan function file ya.
Nah, misalkan T itu adalah waktunya ya, nanti titik-titik waktunya, dan V itu adalah Brownian motionnya. Misalkan kita beri nama Brownian motion 1 misalkan. Nah, misalkan T besar itu adalah batas interval yang paling kanan, sedangkan M itu adalah banyaknya subinterval pada 0T. Ya, misalkan seperti itu. Nah, untuk biar lebih ingat kita beri penjelasan bahwa T itu menyatakan batas interval waktu. Nanti maunya dari 0 sampai berapa gitu ya. Lalu selanjutnya di sana ada M kecil. M kecil menyatakan banyaknya subinterval seragam pada 0T ya. Nah, tentu karena M itu banyaknya subinterval, berarti nanti titik-titik waktunya maupun titik-titik nilai fungsinya itu ada sebanyak M+1. Nah, berarti H ya, nantinya H itu adalah T dibagi M. Jadi step size-nya ya H dibagi M. Nah, kita definisikan waktunya dulu. Berarti waktu dari 0 step size-nya H sampai dengan T besar. Nah, langkah pertama kita sudah dapatkan waktunya. Lalu langkah yang kedua, kita buat tempatnya dulu. Jadi nanti V kan ukurannya berapa? Ada sebanyak M+1 kan, sebanyak M+1 nilai fungsi. Nah, kita buat tempatnya dulu. Misalkan isinya 0 semua dulu, yaitu zeros, 1 baris, M+1 kolom. Jadi bentuknya vektor baris ya. Kita siapkan tempat dulu. Nah, ingat, V yang pertama itu 0 ya, nilai awal. Nah, dari sini V di T0 sama dengan V0 sama dengan 0 ya. Oleh karena itu V1, ingat kalau di sini, kalau secara teori ya, di sini indeksnya kan mulai dari T0, T1 sampai Tm, 0 sampai M. Nah, sedangkan di sini nantinya dari 1 sampai M+1. Nah, makanya V1 ini merepresentasikan V pada waktu T0 secara teoritis. Berarti nilai awal 0. Nah, lalu setelah itu kita bangkitkan variabel random dulu ya. Sebanyak berapa ya? Sebanyak titik-titik waktunya ini, sebanyak M+1 ya. Yaitu kita bangkitkan dengan cara random M 1, M+1. Nah, perintah ini ya, perintah random N ini yaitu perintah untuk membangkitkan nilai-nilai variabel random berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya 1 ya, yang ukurannya 1 kali M+1 ya. Jadi sudah, nah, jadi bisa membangkitkan nantinya ya, bisa dicoba nanti. Lalu sekarang ini kan W1, berarti W2, W3 dan seterusnya, misalkan K dari 2 sampai M+1. VK berarti W2 sama dengan V sebelumnya, VK-1 ditambah, kita lihat rumusnya lagi. Secara umum VK-1 ditambah akar H dikali X K, berarti ya X sebelumnya, berarti akar H berarti SQRT, kita sudah punya H. Setelah itu dikali X yang ke K ya, yang ke K-1. Nah, sudah kita simpan di sini ya, dengan namanya sama, kita
kita simpan. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Misalkan dari 0 sampai 1 lah. Misalkan M-nya itu 500 katakanlah. Jadi nanti ada 501 titik. Ya. Ada 501 titik. Kalau mau lihat nilainya ya seperti ini nilainya ya. Karena dia bentuknya vektor kolom jadinya vektor baris jadinya dia ke kanan terus ya. Kalau misalkan kita buat jadi bentuk kolom, nah jadinya seperti ini. Kita transpose saja. Ya, ini nilai-nilainya. Nah, mungkin tidak begitu menarik ya kalau nilainya. Kita coba plot. Kita coba gambarkan Brownian motion ini. Nah, coba kita tunggu. Nah, inilah Brownian motion yang sudah kita bangkitkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya, karena di sini kita tidak setting, istilahnya tidak kita kunci ya. Kalau setiap kali membangkitkan bilangan random itu selalu akan berubah-ubah. Setiap kali kita membangkitkan suatu nilai ya random ya, nilainya tidak akan pernah sama, selalu berubah-ubah ya. Oleh karena itu misalkan ini kita coba panggil lagi, kita coba bangkitkan lagi ya, kita jalankan lagi dengan perintah yang sama, kita hold on, lalu kita plot biar, nah kita lihat, nah ini yang kedua, padahal M-file-nya kita tidak mengganti apapun, kita hanya menjalankan ulang program ini. Lalu pertanyaannya, mengapa variabel randomnya kok berbeda ya? Nah, karena apa? Yang membedakan ini adalah variabel random normal pembangunnya ya. Makanya Brownian motion-nya ini berbeda. Nanti setiap kali kita panggil lagi, kita bangkitkan lagi ya, nanti akan berubah-ubah ya. Nah, jadi yang menjadikan ini selalu berubah itu adalah ini loh, X-nya. Dimana X itu adalah nilai-nilai variabel random berdistribusi normal dengan min-nya 0 dan variansinya 1. Nah, nilai-nilai ini dibangkitkan oleh atau dengan menggunakan MATLAB dengan perintah RANDN, ini random normal ya. Nah, mungkin untuk pembahasan yang pertama kita cukupkan sampai sekian. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba mengenerate Brownian motion untuk nanti ada fungsi lain ya selain ini yang bisa digunakan untuk mengenerate Brownian motion. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.